siang anak semua. Siap. Pak. Oke, semangat yang luar biasa ya. Bagaimana kabar hari ini? Sehat. Oke, bagus. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, kita berdua terlebih dahulu ya. Nah, sekarang siapa yang bikin dua ke depan? Ayo, dari depan dulu. Tuhan, kepada orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, berilah pekerjaan kami mereka agar dapat mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Kepada guru-guru kami Tuhan, berilah kesabaran dan ketabahan agar sabar dan tabah mengajari anak didiknya satu persatu. Banyak dosa yang kami perbuat, hapuskan itu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, sekarang coba diperhatikan di sampingnya. Ada yang tidak hadir? Tidak, Pak. Oke, berarti semua hadir ya? Hadir, Pak. Nah, sekarang sebelum kita lanjut pembelajaran kita agar pembelajaran kita tertib, aman dan nyaman. Sekarang kita buat kesempatan kelas dulu ya. Nah, yang pertama dari bahasa ibu. Jangan mengganggu. Oke, tidak ribut. Lalu Jangan mengganggu teman. Oke, tidak ribut. Jangan mengganggu teman. Jangan memotong keputusan guru. Oke, dari sini. Jangan jalan-jalan. Jangan jalan-jalan, masih ada? Itu aja, dari sini. Dari sini yang ini ada? Masih ada? Masih 4. Dari sini. Ayo. Ayo nak. Oke, kalau mau misalnya apa harus permisi ya. Berarti ada 5 kesepakatan kelas kita yang kita buat. Yang pertama tadi, jangan ribut, jangan mengganggu teman, jangan memotong kebicaraan guru. Dari sini tadi apa? Jangan jalan-jalan. Dari sini. Iya, harus permisi ya. Oke. Sekarang Bapak mau nanya sama kalian. Di sini siapa yang punya tugas di rumah yang diberikan orang tuanya? Tunjuk tangan. Semua punya tugas ya. Oke, sekarang Bapak mau nanya. Kalau Judika tugas di rumah ngapain? Nyuci piring. Kalau ini? Menyapu rumah. Ini? Mengepel sama cuci piring. Dari sini? Oke, dari sini? Menjaga adik dan menyapu rumah ya. Kau lihat cuci piring. Nah, jadi semua rata-rata kalian sudah punya yang namanya tugas di rumah. Jadi itu namanya itu kewajiban. Tahu apa itu kewajiban? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Coba, yang tahu apa itu kewajiban coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo, coba. Hal yang harus dilaksanakan atau yang dilakukan. Oke. Hal yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Oke, Claire. Hal yang harus dilaksanakan. Ibe. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Oke, masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Nah, jadi tepuk tangan semuanya, itu benar ya? Jadi kewajiban itu merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan yang namanya hak. Di sini kalian tahu nggak apa itu yang namanya hak? Kalian tahu itu apa hak? Apa? Jadi nggak tahu? Coba, apa itu hak? Sesuatu hal yang harus diterima. Sesuatu hal yang harus diterima. Ada yang lain? Lady. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Oke, ada yang lain lagi? Oke, tepuk tangan sama mereka berdua. Berarti
Oke, bagus. Berarti sudah cukup paham ya. Dengar. Yang pertama tadi dikatakan bahwasannya kewajiban itu merupakan segala sesuatu yang harus kita lakukan agar hak kita terpenuhi. Nah, yang hak tadi apa tadi? Hak tadi apa? Iya, hak tadi harus yang diterima. Jadi, hak itu merupakan segala sesuatu yang kalian miliki sejak kalian lahir, yang mutlak, yang tidak boleh diganggu gugat oleh orang siapapun, baik itu orang, negara, ataupun yang lainnya. Ada yang namanya itu hak hidup. Kalian berhaknya kalian hidup kan? Hak pendidikan, berhaknya kalian sekolah kan? Nah, jadi itu yang namanya hak. Nah, jadi kita hari ini akan belajar tentang yang namanya hak dan kewajiban. Coba diperhatikan ke depannya. Namanya hak kalian sebagai warga sekolah. Sekarang kita masuk kewajiban sebagai warga sekolah. Yang pertama apa? Nah, sekolah kita kan punya aturan. Siapa di sini yang tahu aturan sekolah kita? Ayo, angkat tangan. Ayo nak, coba sebutkan. Iya, benar, tidak datang terlambat. Kita harus datang ke sekolah ini sebelum jam 7.15. Tidak polos. Iya, tidak bolos. Ini? Iya, tidak tepat. Oke, tepuk tangan semuanya. Jadi, untuk mendapatkan yang namanya tadi hak kita itu yang pertama tadi itu, kita juga harus penting mentaati peraturan sekolah. Kalau misalnya kita tidak mentaati peraturan sekolah, misalnya misalnya terlambat, jadi hancur ya kan? Coba yang kalian, kalau misalnya kalian tidak melakukan kewajiban kalian, misalnya datang terlambat ke sekolah, terus padahal hak kalian berhak untuk mendapatkan pendidikan. Gimana kalian mau mendapatkan pendidikan kalau kalian sendiri aja terlambat ke sekolah? Jadi tidak seimbang kan? Nah, yang kedua apa? Menghormati guru dan teman. Di sini siapa menghormati gurunya siapa? Guru kalian itu orang tua kalian di sekolah ini. Jadi menurut kalian penting nggak menghormati guru? Penting. Itu merupakan salah satu kewajiban. Sekarang coba baca ini. Yang kedua coba. Menghormati guru dan teman. Nah, di sini kalian menghormati teman kalian nggak? Kalian tahu nggak kalau misalnya Indonesia ini merupakan negara yang terdiri dari beragam budaya, suku, adat, dan lain sebagainya. Menurut kalian di Indonesia ini apakah cuma ada orang Batak aja? Iya. Kebanyakan suku Jawa, Sunda, Melayu, apa lagi? Minang, Nias, dan lain sebagainya. Nah, Indonesia juga memiliki beragam agama. Ada agama apa? Katolik, Islam, Kristen, Konghucu. Oke, ingat ya. Indonesia itu memiliki yang pertama negara Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, apa lagi? Jadi dengarkan, karena Indonesia itu memiliki berbagai keragaman baik dari agama, suku dan lain sebagainya. Jadi penting kita saling menghormati. Misalnya, di sini ada nggak di sini kita yang berbeda agamanya? Nah, kalau misalnya kalian jumpa sama orang yang berbeda agamanya, teman kalian, misalnya dia agama Islam, Hindu, Buddha, kalian harus menghormatinya. Menghormatinya seperti apa, Pak? Misalnya mereka melakukan ibadah, bagus nggak kalau kita ganggu mereka? Tidak. Kita tidak boleh mengganggu mereka. Jadi kewajiban kita itu, kita tidak boleh mengganggu mereka.
dan mereka berhak untuk melakukan ibadahnya. Paham? Paham, Pak. Oke. Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ini kita lakukan setiap pagi, kan? Ya, Pak. Setiap pagi semua bekerja sama mulai kelas 1 sampai 6 melakukan yang namanya kebersihan lingkungan sekolah. Paham? Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Namun dia juga pendidik yang menjawab sebagai siswa kita aktif dalam kegiatan sekolah, mematuhi kebiasaan, menunjukkan pemahaman budaya pelajaran diksi. Iya, bagus. Oke, kita lanjut ya. Kalian termasuk masyarakat nggak? Termasuk, Pak. Oke, sekarang Bapak mau nanya sama sekalian. Siapa di sini yang termasuk warga masyarakat Desa Lumbanabolo? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang Bapak mau nanya. Siapa di sini yang termasuk warga Desa Dolok Sari Lumbanabolo? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau untuk Desa Dolok Nagolang? Ya, janji Matobu. Lubang. Sekarang kita perhatikan hak sebagai warga masyarakat. Yang pertama itu apa? Mendapat perlindungan hukum. Iya, mendapatkan perlindungan hukum. Kalau misalnya terjadi sesuatu panas sama kalian, misalnya siapa ini lah, saya ini, bawa pukul lah, berdarah lah dia, terus dia lapor lagi ke polisi. Kira-kira apa ditangkap nggak? Iya, ditangkap. Jadi ada perlindungan hukumnya. Oke, yang kedua apa? Mendapat pelayanan publik. Iya, mendapatkan pelayanan publik. Kira-kira. Nah, coba kita baca. Hak kita. Oke, dan lanjut. Ini disebutkan kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang pertama itu ada yang namanya menghormati perbedaan. Yang kedua menjaga lingkungan. Yang ketiga membayar pajak. Itu tadi kita sudah sebutkan ya, sudah kita jelaskan tadi itu dan kalian sudah paham itu. Dan di sini dijelaskan bahwasannya sebagai warga negara kita memiliki tanggung jawab selain hak. Kita harus membayar pajak, menghargai keberagaman, menjaga lingkungan, dan menjaga lingkungan agar tetap aman dan tertib. Nah, seperti Bapak yang jelaskan tadi bahwasannya Indonesia memiliki beragam budaya, agama, suku dan lain sebagainya. Paham? Nah, selanjutnya contoh penerapan hak dan kewajiban di sekolah. Jangan goyang fokusnya. Dan kewajiban. Misalnya, kalian berhak nggak mendapatkan nilai yang bagus? Berhak. Kira-kira untuk mendapatkan nilai yang bagus itu apa yang kalian perlukan? Iya. Jadi kalau misalnya kita mau mendapatkan nilai yang bagus, kita harus belajar yang namanya sungguh. Kalau contoh kewajibannya, ketika kita membuang sampah pada tempatnya. Kalian kalau membuang sampah pada tempatnya atau sembarangan aja? Yakin? Yakin kalian sudah melakukan kewajiban kalian itu sudah maksimal? Tidak. Nah, jadi kira-kira kalian mau melakukan perubahan atau melanjutkan hal yang tidak bagus tadi? Yang mampu. Karena kalian sering bapaknya, kalau misalnya jadi permen, makan permennya dibuang gitu. Kan bisa dikantong selembar kantong sampah. Pak. Oke. Pentingnya menyeimbangkan hak dan kewajiban. Nah, seperti yang Pak bilang tadi, kalau misalnya tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban itu, apa yang disebutkan tadi? Terjadinya hancur, ribut, apalagi konflik. Menyeimbangkan hak dan kewajiban, kita melaksanakan yang namanya kewajiban kita dan kita mendapatkan yang namanya hak kita secara seimbang,
Yang pertama itu apa disebutkan? Hidup rukun dan harmoni. Hidup rukun dan harmoni. Yang kedua apa? Tercipta dari teman yang baik. Yang ketiga? Nah, jadi sangat penting ya untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, dengan cara ini kita akan dapat hidup berdampingan secara damai, menumbuhkan suasana yang positif dan berkembang menjadi orang yang baik. Hanya hak dan kewajiban kita, baik itu di sekolah, sebagai warga masyarakat, dan di rumah. Sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4 atau sampai dengan 3 orang. Untuk kelompok yang ini, kalian mencari yang namanya hak kalian di sekolah selain yang tadi, membuatnya dalam peta konsep. Yang ini ke sini kelompok 2 membuat kewajiban kalian di sekolah ini dalam bentuk peta konsep selain yang tadi ya. Ini kewajiban di rumah. Ini hak. Karena waktu sudah habis, sekarang kelompok mana yang belum mau ke depan? Ayo nak, ayo bawa. Coba diperhatikan ya. Coba sini nak, bapak tampilkan ke depan. Hai teman-teman. Hai. Kami ingin menampilkan hasil kerja kelompok kami, yaitu kewajiban masyarakat. Tolong perhatikan ya teman-teman. Oke. Ayo. Tidak memergoki orang lain. Tidak menjadi begal. Tidak menjadi pencuri. Tidak menjadi penggoti. Tidak menjadi pencuri. Tidak membuli orang lain. Membersihkan lingkungan dan tidak mengganggu desa lain. Oke, tepuk tangan sama kelompok mereka. Nah, jadi dengarkan ya. Kelompok mereka menyimpulkannya bahwasannya sebagai anggota masyarakat kita memiliki kewajiban. Katakan bahwasannya yang pertama tadi tidak boleh menjadi apa? Begal. Sini tahu apa itu begal? Nah, dengarkan ya. Jadi begal itu merupakan salah satu tindakan kejahatan yang dimana seseorang itu melakukan tindakan kejahatan dengan cara memaksa ataupun mengancam si korban. Misalnya, si Arlian bawa handphone, datang bapak bawa pisau, serahkan handphonemu, kalau nggak bapak bunuh kau sekarang. Itu yang namanya begal. Oke? Nah, jadi mereka tadi menyebutkan lagi bahwasannya sebagai warga masyarakat memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan. Di sini siapa yang pernah nonton video ataupun berita di TV banyak kebanjiran? Karena apa coba itu? Jadi karena membuang sampah sembarangan. Iya, itu merupakan yang disebut dengan tidak menjaga lingkungan. Paham? Jadi kita sebagai warga masyarakat memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk menjaga lingkungan kita agar kita dapat hidup aman, nyaman, dan tertib. Paham? Oke, selanjutnya apa tadi lagi? Tidak menjadi pencuri. Iya, tidak menjadi pencuri. Siapa sih yang menjadi pencuri? Tidak ada kan? Kemarin kita sudah belajar yang namanya tentang cita-cita
dan tidak ada yang mau menjadi pencuri. Oke, mulai saja. Sekarang kasih. Coba. Tidak menjadi penggosip. Tidak menjadi penggosip. Siapa di sini yang menjadi penggosip? Siapa di sini yang pernah dengar kata hoax? Apa hoax? Hoax merupakan berita bohong. Misalnya, si Judika mengatakan si Johan tadi yang ngambil bukumu, padahal si Johan tidak ada mengambil bukunya. Nah, tindakan itu bagus apa enggak? Tidak. Bagus apa enggak? Nah, kalau misalnya orang yang dikasih tahu sama si Judika itu tadi percaya sama si Judika, terjadilah namanya konflik, permasalahan. Paham? Halo teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hak diskusi kami, yaitu hak di rumah. Tolong didengarkan ya teman-teman. Iya. Oke, jadi tolong dengarkan ya. Semua perhatiannya ke depan. Dengarkan presentasi hasil diskusi dari kelompok 2. Paham? Nanti semua kalau misalnya ditanya harus paham apa yang mereka sampaikan. Jadi semua perhatiannya ke depan, lipat tangannya. Paham? Oke, silakan lanjutkan. Mendapat kasih sayang yang layak. Oke, mendapatkan kasih sayang yang layak. Selanjutnya, Mendapatkan fasilitas dari orang tua. ya, selanjutnya. Mendapatkan perlindungan dari orang tua. Ya, selanjutnya. Mendapatkan kebutuhan dari orang tua. Ya. Tepuk tangan sama kelompok 2. Oke, semuanya dengarkan ke depan. Yang pertama tadi apa? Iya, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Di sini ada nggak yang nggak dapatkan kasih sayang dari orang tua? Yang nggak dapatkan kasih sayang dari orang tua ada nggak? Jadi di sini semua mendapatkan kasih sayang dari orang tua ya kan? Ya. Oke, contoh tadi apa nak? Mendapatkan fasilitas dari orang tua. Nah, kalian di rumah dikasih tempat tidur nggak? Kasih Pak. Kalau kalian makan pakai apa ya? Pakai daun atau pakai piring? Pakai piring. Iya, pakai sendoknya kalian makan? Pakai gelas. Dikasih gelas? Dikasih. Iya. Jadi semua dipenuhi kan? Oke, selanjutnya lah. Iya, mendapatkan perlindungan dari orang tua. Mendapatkan kebutuhan dari orang tua ataupun kebutuhan kalian terpenuhi setiap hari. Di sini siapa yang makan cuma 1 kali seminggu? Ada di sini. Kalian berapa kali makan sehari? 3 kali sehari. Ada yang 4 kali. Wah, luar biasa ya. Jadi orang tua kalian penuhnya kebutuhan kalian. Kadang-kadang kalian makan setiap hari 3 kali kan? Nah, jadi itu merupakan hak kalian sebagai anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Oke, tepuk tangan sama kelompok 2. Masih semangat kan? Oke, nah jadi kan kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban baik itu dari sekolah, sebagai masyarakat dan di rumah. Dan kita juga sudah membentuk kelompok diskusi tadi tentang membuat peta konsep dan semua sudah maju ke depan dan semua sudah mengerti. Nah, sekarang kita bahas dulu sedikit lagi tentang pelajaran kita tadi dari awal. Nah, sekarang apa itu tadi pengertian dari hak? Sesuatu yang harus Iya, sesuatu yang harus diterima. Berarti hak itu merupakan hak segala sesuatu yang mutlak yang diterima setiap individu ketika dia mulai dari lahir yang harus terpenuhi dan tidak boleh diganggu gugat baik itu dari negara, orang lain dan lain sebagainya. Nah, untuk kewajiban tadi apa? Iya, jadi kewajiban itu merupakan
segala sesuatu ataupun tindakan yang harus kita laksanakan. Paham? Nah, jadi antara hak dan kewajiban ini harus dilakukan secara berkesinambungan ataupun beriringan. Jika misalnya kita ingin mendapatkan hak kita, kita harus melakukan yang namanya apa? Kalau kita ingin mendapatkan hak, kita harus melakukan apa yang namanya? Kewajiban. Iya, kita harus melakukan yang namanya kewajiban. Sekarang dengarkan, jika misalnya hak dan kewajiban itu tidak berjalan seiringan atau berat sebelah, akan banyak terjadi masalah. Misal konflik, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Misalnya kalau kau di sekolah yang terlambat kau, apa hukumannya? Terlambat kau belajar. Merugi siapa? Diri kau sendiri. Misalnya di rumah, cuma main-main aja kerja, tapi kalau mau mengerjakan tugas di rumah, misalnya ada cuci piring yang ke rumah, dengan barang orang kau kan? Nah, kalau misalnya di lingkungan masyarakat apa lagi? Misalnya kayak tentang lingkungan, menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan. Kalau sempat misalnya banjir, siapa yang rugi? Cuma kau? Enggak kan? Semua warga masyarakat itu rugi kan? Jadi semua itu harus dilakukan secara berkesinambungan ataupun beriringan antara hak dan kewajiban. Jadi kira-kira kalian sini sudah paham semua antara hak dan kewajiban kalian? Sudah, Pak. Sekarang Bapak mau nanya berdua di sini. Kalian sudah paham apa hak kalian di masyarakat, di lingkungan masyarakat? Sudah, Pak. Sudah paham. Kewajiban kalian sudah paham? Di lingkungan masyarakat kalian? Oke, karena kalian sudah mengatakan itu bisa kalian laksanakan, mulai besok dan seterusnya, jangan sampai ada laporan dari warga masyarakat bahwasanya kalian nakal di luar sana. Jangan ada laporan dari orang tua kalian melawan sama orang tua. Jangan ada laporan dari guru yang lain kalian tidak mau mengerjakan tugas ataupun terlambat. Karena apa? Karena kalian sudah tahu itu apa yang namanya hak dan kewajiban kalian, baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan rumah. Paham? Nah, sekian pembelajaran kita hari ini karena waktu sudah menunjukkan pulang. Untuk tugasnya akan Bapak buat di sini ya.